Warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, mohon maaf hari ini Ibu tidak bisa masuk kelas. Jadi sebagai gantinya Ibu kirimkan video penjelasan ini. Jadi nanti silakan kalian simak videonya, kemudian jangan lupa ditulis, dan nanti coba Ibu kasih bahas tentang contoh soal juga latihan soal yang nanti akan kalian kerjakan ya. Jadi silakan disimak. Oke, pembahasan kita masih mengenai gerak lurus berubah beraturan, ya, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang GLBB. Yang pertama tentang ada namanya percepatan rata-rata. Oke, percepatan rata-rata kemarin simbolnya A bar ya sama dengan delta V dibagi delta T. Atau kalau dijabarkan kita punya V2 min V1 dibagi T2 min T1. Selain percepatan rata-rata, kita juga punya percepatan sesaat. Ya, percepatan sesaat. Atau rumusnya, rumusnya kita punya A saja sama dengan kemarin percepatan sesaat itu kita definisikan sebagai percepatan rata-rata yang waktunya sangat singkat atau waktunya sangat pendek atau dalam artian delta t-nya itu mendekati 0. Artinya di sini kita menggunakan konsep limit yaitu limit delta t mendekati 0 rumusnya sama seperti percepatan rata-rata yaitu delta v dibagi delta t atau kalau kita jabarkan ya kita punya limit delta t menuju 0 V2 min V1 dibagi T2 min T1. Oke, ini yang kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan ini, ya, bahwa dari sini nih, sebenarnya rumus yang ini dengan ini tuh sama. Yang membedakan di sini adalah limnya di sini yang bikin beda. Nah, sekarang coba kita asumsikan bahwa percepatan rata-rata nih di sini ya. Percepatan rata-rata itu bisa kita ganti dengan percepatan sesaat yang nilainya itu tetap. Artinya dari rumus percepatan sesaat yang ada limitnya, nih limit di sini nih bisa kita coret. Kenapa bisa kita coret? Karena nilainya tetap. Berarti delta T-nya itu cuma 1. Nah, sedangkan kalau percepatan saat kita kan kemarin mengambil nilai delta T yang mendekati 0 sehingga nanti hasilnya itu akan mendekati sebuah nilai yang dimana nilai itu akan menjadi percepatan sesaat. Oke, kita asumsikan percepatan rata-rata itu sebagai percepatan sesaat yang nilainya tetap. Artinya kita punya A sama dengan limitnya hilang delta V dibagi delta T atau sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1. Oke, yang selanjutnya di sini kalau kita punya jika T1 sama dengan 0, maka nanti kita akan punya kecepatan mula-mulanya atau kecepatan awalnya di sini ya V1 sama dengan V0. Ini kecepatan mula-mula. Oke. Kalau kita punya T1 sama dengan 0, maka kecepatan mula-mulanya V1 akan sama dengan V0. Kemudian pada saat T2 itu akan sama dengan T, maka kecepatannya itu kita akan punya V2 sama dengan V ya. T1 sama dengan 1 hasilnya 0 V0 dan itu sama T2 sama dengan T maka kecepatannya akan jadi V2 sama dengan V. Nah, maka ketika kita punya ini ya, rumus yang di atasnya ini bisa kita ganti dengan apa? Kita ganti masing-masing di situ dengan nilai baru yang kita punya. Artinya misalkan kita tulis ulang A sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1 itu akan sama dengan
kita ganti ya. V2 kita punya sama dengan V, nih di sini. Ini di sini tulis V. V1 itu sama dengan V0. Maka V sama min V0 dibagi. Kemudian T2. T2 kita punya sama dengan T. Nah, T1 kita sama dengan 0. Berarti min 0. Maka ini rumus barunya di sini. Oke. Setelah itu, sini ya, kita punya lagi misal jika sebuah benda bergerak. Nah, jadi ada benda bergerak ya dari posisi x0 pada saat t sama dengan 0 dan posisi benda berpindah di x pada saat t. Maka kita punya rumus untuk mencari kecepatan rata-rata. V rata-rata itu sama dengan setengah dikali V. Sorry. Kemarin kan kita punya rumus untuk kecepatan rata-rata. Bukan ini ya. Nah, untuk V rata-rata itu sama dengan delta X dibagi delta T atau perubahan posisi dibagi perubahan waktu atau X2 min X1 dibagi T2 min T1. Dengan pola yang sama seperti yang sebelumnya, kita ganti X2, X1, T2, dan T1. Pada saat X0 bergerak di posisi X0, maka T-nya sama dengan 0. Maka dari sini kita punya rumus baru bahwa V rata-rata itu akan sama dengan X min X0 dibagi T min T0. Sama ya, nanti berarti artinya X2 sama dengan X, X1 sama dengan X0, T2 sama dengan T, dan T1 sama dengan, 0 di sini. Bukan T0 ya, nggak ada T0. Sama min 0. Oke, artinya di sini kita punya bahwa V rata-rata, nah T min 0 itu sama dengan T. Kita pindah ruas ke sini, jadi dikali T sama dengan X min X0. Oke, setelah itu di sini kita punya lagi konsep bahwa untuk percepatan tetap, kecepatan benda itu berubah secara linear terhadap waktu dan kecepatan rata-ratanya merupakan setengah dari jumlah kecepatan awal dan kecepatan akhir. Oke, artinya karena kita bicara tentang percepatan tetap ya, yang tadi bahwa percepatan rata-rata itu adalah percepatan saat yang nilainya tetap. Jadi bisa kita katakan percepatan tetap. Percepatan tetap. Nah, pada percepatan tetap, ya, kecepatan rata-ratanya merupakan setengah dari jumlah kecepatan awal dan kecepatan akhir. Artinya, V rata-rata pada percepatan tetap sama dengan setengah dikali jumlah dari kecepatan awal dan kecepatan akhir. Artinya, kecepatan awalnya kita punya V0 ditambah V. Oke, sudah. Sekarang, sorry, tadi belum kita kasih nama ininya ya. Nah, misalkan dari sini ya, sorry lupa. Di sini dari rumus ini nih, ya. Kita punya berarti bahwa A dikali T itu sama dengan V min V0. Oke, nah ini kita punya bahwa
V-nya itu sama dengan AT ditambah V0. Ya, atau kalau buku kalian ditulisnya V sama dengan V0 ditambahnya dikali T. Nah, ini misal kita kasih nama persamaan 2.10 ya. Terus kita punya lagi ini. Kita kasih nama 2.11 ya. Terus kita punya ini ya, kita kasih nama 2.12. Oke, langkah selanjutnya dari sini kita akan substitusi ya, substitusi persamaan 2.11 ke persamaan 2.12. Oke, kita tulis ulang dulu ya. 2.11 itu kita punya rumus V rata-rata sama dengan X min X0. Sedangkan di 2.12, mana 2.12? Oh, ini yang atas. Ya. 2.12 kita punya V rata-rata itu sama dengan setengah ya, setengah dikali V0 ditambah V. Oke, sekarang kita eliminasi di sini. Sorry, ini kurang dikali T. Oke, artinya kita substitusi persamaan ini masukkan ke sini. Ya. Oke, jadi V rata-rata yang ada di sini kita masukkan ke V rata-rata yang di sini. Ya, artinya kita punya setengah dikali V0 plus V dikali T sama dengan X min X0. Nah, dari sini kita punya nih persamaan baru. Kita kasih nama persamaan 2.13. Oke. Setelah itu kita substitusi persamaan 2.10 ke persamaan berapa ini? 2.13. Oke, kita lihat lagi 2.10 itu yang mana tadi? Nah, V sama dengan V0 plus AT. Oke, 2.10 kita punya V sama dengan V0 plus AT. V sama dengan V0 plus AT. Kita substitusikan ke persamaan yang ini. Kita masukkan V-nya. Berarti dari situ ya, kita punya V-nya kita ganti dengan V0 plus AT. Berarti kita punya X min X0 sama dengan setengah V0 ditambah, nah V-nya kita ganti dengan V0 plus AT dikalikan dengan T. Berarti kita punya X min X0 sama dengan setengah dikali V0 tambah V0 jadi 2 V0 ya, kemudian ditambah AT dikali T. Oke, berarti kita punya ini habis berarti ya. Nih.
Jadi tinggal V0 plus setengah AT dikali T. Berarti sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Sama dengan X min X0. Oke, berarti dari sini kalau kita mau nyari X, kita punya X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, sini kita punya persamaan lagi. 2,14. Oke, setelahnya yang terakhir kita punya bahwa eliminasi T dari persamaan 2.10 dan persamaan 2.14. Oke, 2.10 tadi kita punya V sama dengan V0 plus AT. Dan 2.14 yang baru itu tadi ya, X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Oke, ini bisa kita peroleh T, ya, T sama dengan V min V0 dibagi dengan A. Oke, kita masukkan T ini ke dalam persamaan ini. Oke, kita masukkan ya. Berarti di sini kita punya X sama dengan X0 plus V0, T-nya kita ganti jadi V min V0 per A ditambah setengah A dikali T kuadrat. Berarti V min V0 per A dikuadratkan. Oke, kita punya X0 plus V0 dikali V min V0 per A plus setengah A dikali V min V0 kuadrat, A dikuadratkan jadi A kuadrat. Jadi kita punya X0 plus V0 dikali V. Sorry, langsung kita operasikan aja. Ya, berarti kita punya V0 dikali V0 dikali V. Jadi V0. Ya, sorry, bukan. Ya, V dikali V kuadrat min V0 per A. Ditambah, ini bisa dicoret, ya, jadi 1/2 A dikali V min V0 kuadrat. Oke, nah ini sebenarnya ada lanjutannya, tapi kalau nanti kita bahas lanjutannya itu kan sangat panjang, sedangkan intensi kita bukan bagaimana cara kita menemukan itu, langkah-langkahnya ya, tapi nanti kita akan menggunakan rumus itu. Jadi maksud Ibu biar kalian tahu rumus itu tuh asalnya dari mana. Nanti kalau misalkan rumus ini dilanjutkan, itu akan memperoleh persamaan baru, ya, hasilnya X sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali X min X0. Nah, ini bisa kita kasih nama persamaan 1.15. Oke, nah maksud Ibu apa? Kita membahas beberapa persamaan ini, ya. Karena nanti ini akan digunakan di GLBB. Oke, kita sudah punya beberapa persamaan yang kita cari sebelumnya tadi, yaitu persamaan 2.10. Kita punya V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kemudian 2.11, ya, kita punya X min X0 sama dengan
V rata-rata dikali T. Kemudian 2.12 itu kita punya V rata-rata sama dengan setengah V ditambah V0 ditambah V. Kemudian di 2.13 kita punya X min X0 sama dengan setengah V0 ditambah V dikali T. Kemudian di 2.14 kita punya X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke. Kemudian di 2.15 kita punya V kuadrat sama dengan sorry. Ini salah ya. Di sini bukan ini hasil akhirnya. Tuh. Nanti kalau mau bisa kita cari waktu kita ketemu langsung ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Tapi kalau kalian cari, ketemu nanti. Kalau nggak, nanti Ibu kirimkan fotonya ya, ada fotonya. Kemarin Ibu bahas di kelas sebelah. Nah, ini nanti akan menghasilkan persamaan 2.15, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X min X0. Berarti di sini kita punya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X min X0. Oke, nah dari sini itu bisa kita kasih kesimpulan bahwa nih yang Ibu kasih tanda merah yaitu 2.10, 2.11, 2.14 dan 2.15 ini ya, yang merah-merah ini merupakan persamaan GLBB. Nah, kemudian yang Ibu kasih warna biru nih, warna kuning deng. Warna kuning 2.14 nih di sini. Ya, 2.14 dengan 2.15. Kalau misal A-nya di sini ya, A-nya di sini nih itu sama dengan 0, maka dia jadi persamaan GLB. Karena kalau di persamaan GLB itu kita tidak berbicara tentang percepatan, maka percepatannya itu akan selalu sama dengan 0. Oke, ini pembahasannya. Nanti contoh soalnya kita bahas di video berikutnya.